Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu Asesor yang saya hormati dan bagi kita semua. Perkenalkan, saya Yosefina Vincentia Riti, Sarjana Komputer Magister Engineering. Saya adalah dosen tetap pada program studi Ilmu Informatika Fakultas Teknik Universitas Katolik Dharma Cendika. Saya mengajar di Universitas Katolik Dharma Cendika sejak tahun 2019 dengan NIBN 0716078905. Saya mengajar beberapa mata kuliah yang merupakan bidang keilmuan saya, dan salah satunya adalah mata kuliah Computer Vision. Video ini akan memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT khususnya dalam bidang pengajaran. Dalam video ini saya akan memaparkan unjuk kerja pengajaran saya khususnya dalam mata kuliah Computer Vision. Pemaparan materi dalam mata kuliah Computer Vision ini berdasarkan aspek delivery, interaction, dan assessment berupa 1. Deskripsi mata kuliah, yang kedua kemampuan akhir yang diharapkan, yang ketiga materi pembelajaran, yang keempat, sistem pembelajaran atau mode perkuliahan. Yang kelima, metode pembelajaran. Yang keenam, interaksi antara dosen dan mahasiswa. Yang ketujuh, sistem penilaian mata kuliah berisi teknik penilaian maupun indikator penilaian. Dan yang terakhir, nanti akan ada rekaman video praktik mengajar pada pertemuan kedua. Saya akan memaparkan satu persatu. Yang pertama, deskripsi mata kuliah. Mata kuliah Computer Vision ini merupakan mata kuliah pilihan bagi mahasiswa yang mengambil konsentrasi kecerdasan buatan atau AI. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS, yaitu 1 SKS teori dan 2 SKS praktikum. Mata kuliah ini diambil oleh mahasiswa jika sudah lulus mata kuliah pengolahan citra digital dengan nilai minimal C. Mata kuliah Computer Vision membahas terkait konsep dan teknik Computer Vision dalam Deep Learning, dimulai dari konsep Artificial Intelligence, Machine Learning, Deep Learning, teknik-teknik dasar pengolahan citra atau gambar digital, dengan pendekatan image processing, klasifikasi objek, pengenalan objek, segmentasi objek berbasis Deep Learning, serta pengembangan aplikasi Computer Vision. Kemampuan akhir yang diharapkan. Kemampuan akhir yang diharapkan ketika mahasiswa mengambil mata kuliah Computer Vision ini selama 1 semester tercantum dalam CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah yang terdiri dari 6 CPMK. Yang pertama, mampu menguasai konsep dasar dan cara kerja Computer Vision, serta mampu menerapkan algoritma atau metode yang sesuai dengan suatu permasalahan. Yang kedua, mampu menguasai konsep dan mendesain aplikasi teknologi Computer Vision untuk menyelesaikan permasalahan dalam industri dan masyarakat. Yang ketiga, mampu menganalisis kebutuhan yang berkaitan dengan pengolahan data visual dan menentukan metode Computer Vision yang relevan sebagai solusi permasalahan di bidang industri secara berkelompok. Yang keempat, mampu mengimplementasikan Computer Vision yang baik sesuai standar dalam industri dan terampil dalam menggunakan tools yang sesuai. Yang kelima, mampu melakukan evaluasi terhadap kelebihan dan kekurangan metode atau algoritma yang digunakan untuk menyelesaikan masalah pada klasifikasi, deteksi objek, dan segmentasi objek dengan menggunakan algoritma Deep Learning. Dan yang keenam, mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan akan Computer Vision yang dibangun pada sistem berjalan sehingga dapat digunakan oleh user sesuai kebutuhan. Yang ketiga, materi pembelajaran. Materi pembelajaran selama 1 semester ini terdiri dari 1. Konsep AI, Machine Learning, Deep Learning, maupun Computer Vision. Yang kedua, konsep CNN berdasarkan feed forward dan backward. Yang ketiga, klasifikasi objek menggunakan algoritma VGG, AlexNet, ResNet, dan GoogleNet. Yang kelima, konsep Transfer Learning dan Fine Tuning, evaluasi project AI, aspek teknis maupun aspek manajemen. Lalu konsep dasar deteksi objek dan evaluasi metode deteksi objek. Yang kedelapan, konsep segmentasi objek dan evaluasi metode segmentasi. Yang keempat, sistem pembelajaran atau mode perkuliahan.
Sistem pembelajaran pada mata kuliah Computer Vision ini selama 1 semester dilaksanakan dengan 16 kali pertemuan termasuk UTS dan UAS, di mana perkuliahannya dilakukan secara hybrid menggunakan e-learning dan tatap muka. Untuk e-learning, mahasiswa bisa mempelajari materi terlebih dahulu sebelum tatap muka di kelas, lalu mengumpulkan tugas dan juga melakukan diskusi secara online. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan selama 16 minggu ini dengan kombinasi teori dan praktik serta penugasan dan proyek yang tercantum dalam rencana pembelajaran semester atau RPS. Berikutnya yang kelima, metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan dalam perkuliahan Computer Vision ini berbasis pada Student Center Learning yang meliputi ceramah interaktif, diskusi dan review artikel, tutorial, praktikum terstruktur, project based learning, dan presentasi. Yang keenam adalah interaksi. Interaksi antara dosen dan mahasiswa selama 1 semester dalam perkuliahan Computer Vision ini terjadi melalui diskusi secara sinkron di kelas maupun asinkron melalui LMS atau elearning.ukdc.ac.id. Yang ketiga ada presentasi tugas, feedback atau umpan balik secara tatap muka atau daring. Yang berikutnya konsultasi bimbingan proyek maupun bimbingan menulis artikel berbasis hasil proyek sebagai bentuk integrasi antara pengajaran dan penelitian. Yang ketujuh, assessment. Sistem penilaian mata kuliah dalam perkuliahan Computer Vision ini terdiri dari teknik penilaian maupun indikator penilaian. Untuk teknik penilaian terdiri dari yang pertama, partisipasi. Partisipasi ini berupa kehadiran, keaktifan diskusi, kontribusi dalam kerja proyek, keaktifan dalam menulis artikel. Yang berikutnya ada tes tulis. Tes tulis ini berupa kuis, UTS, dan UAS. Lalu ada unjuk kerja, praktikum di laboratorium komputer, dan presentasi hasil penugasan maupun proyek. Yang berikutnya penugasan, dan teknik yang berikutnya adalah project based evaluation, di mana mahasiswa mengerjakan proyek nyata mulai dari perancangan, inovasi, implementasi algoritma, evaluasi algoritma, hasil kerja, serta presentasi di kelas. Adapun indikator penilaian dalam mata kuliah Computer Vision ini adalah yang pertama, ketepatan dalam menjelaskan konsep, yang kedua, kesesuaian jawaban terhadap tugas yang diberikan, yang ketiga, keaktifan dalam praktikum maupun pengerjaan tugas, yang keempat, ketepatan algoritma yang digunakan untuk menyelesaikan sebuah kasus, yang kelima, kejelasan dalam presentasi, dan yang keenam, kualitas penulisan artikel ilmiah. Berikutnya adalah cuplikan video praktik mengajar saya dalam mata kuliah Computer Vision, yaitu dilakukan secara luring di kelas laboratorium komputer dengan topik konsep Computer Vision. Baik, selamat pagi. Apa kabar? Oke, hari ini kita akan belajar bersama di kelas Computer Vision terkait konsep Computer Vision. Di minggu lalu, pertemuan pertama kita sudah mempelajari terkait deep learning, jadi sebentar kita akan review apa sih yang sudah kita pelajari di pertemuan pertama kemarin. Hal-hal teknis terkait coding, pemrograman nanti akan kita lakukan mulai dari pertemuan ketiga hingga pertemuan ke-15. Jadi ada teori lalu ada praktikum ya. Saya minta satu mahasiswa volunteer untuk berdoa. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita pagi hari ini, baiknya kita berdoa dulu sebagai secara Kristen. Berdoa dimulai. Ya Tuhan, terima kasih untuk kami pada pagi hari ini, Bapak, karena Tuhan memberikan nafas dan kekuatan kepada kami masing-masing kita bisa dapat berkumpul di tempat ini dan akan memulai pelajaran kita, Bapak. Ya Bapak, kiranya nanti pembelajaran yang disampaikan oleh dosen kami, kiranya Engkau bisa menjadikan berkat bagi kami supaya bisa menjadi bahan di masa ke depan kami nanti, Bapak. Terima kasih Tuhan, kita dalam sekali ini kami sudah berdoa. Amin. Thank you, Forrest. Oke, sebelum kita ke konsep Computer Vision, saya mengulas sebentar atau mereview sebentar ya terkait konsep deep learning. Kalau minggu lalu kita sudah belajar terkait konsep deep learning. Apa itu deep learning? Ada yang bisa menjawab? Kalau yang saya dapatkan itu deep learning itu jadi bagian dari machine learning yang menggunakan jaringan neural untuk
Deep learning, machine learning untuk mempelajari data yang lebih besar, yang lebih kompleks ya. Deep learning, deep itu sendiri artinya apa sih Benaya? Deep itu kan mendalam. Kalau di deep learning ini mendalamnya itu maksudnya itu beberapa lapisan pembelajarannya disebut. Terdiri dari beberapa lapisan, beberapa layer gitu. Oke. Kemarin kita juga belajar terkait ada beberapa parameter atau hyperparameter ya, hyperparameter yang digunakan dalam training sebuah model atau training jaringan. Parameter-parameter itu ada namanya epoch, ada namanya batch size, ada yang bisa menjawab apa itu epoch, apa itu batch size dalam training sebuah model? Oke, silakan Paulus. Menurut saya epoch itu yaitu ketika sistemnya itu mendapatkan satu input, jadi epoch itu akan memberikan seperti training dalam satu layernya penuh. Lalu untuk yang batch size, kalau yang batch size itu misalnya ada 100 dataset. Nah, yang batch size ini dia akan memproses berapa banyak dari data tersebut, misalnya batch size 10, maka langsung secara 10 itu akan langsung dikerjakan dalam satu batch size. Ada bisa paham apa yang dijelasin sama Paulus? Bisa apa? Ada yang bisa mengulang? Batch size, misalnya nih, kita punya data 10.000. Batch size-nya 10. Epoch-nya 5. Itu seperti apa pembagiannya? Bisa nggak kamu maju misalnya apa digambarin gitu? Bisa? Oke, coba. Jadi datasetnya itu ada 10.000. Epoch-nya 5 ya? 5. 10. Saya 10. Nah, nanti kalau misalnya di bagian iterasinya nanti datasetnya ini dibagi sama yang proses. Jadi kalau misalnya di iterasinya, jadi nanti yang keluar itu sekitar 1000. Jadi misalnya ini ada epoch 1/5 ya. Nah, nanti ini ada berapa per 1000. Nah, ini trainingnya. Oke. Sip. Oke, begitu ya konsepnya batch size sama epoch. Nah, kita lanjut terkait konsep computer vision. Nah, ada yang sudah pernah dengar apa itu computer vision? Mungkin ada teman-teman yang sudah skripsi kali bisa tahu computer vision yang sambil mengambil mata kuliah computer vision terus sambil skripsi terkait computer vision mungkin? Belum ya? Sudah ada yang bisa menjawab? Oh, oke. Jadi computer vision sendiri itu adalah bidang ilmu dari AI. Jadi memungkinkan komputer untuk melihat, mengamati dan memahami bagaimana mata manusia melihat citra sendiri. Citra atau video ya? Oke, kita lihat ya. Nah ini ya. Computer vision adalah salah satu cabang ilmu dalam bidang artificial intelligence atau AI, kecerdasan buatan yang bertujuan untuk membuat komputer mampu melihat, memahami dan menganalisis citra atau video dari dunia nyata. Jadi ada gambar ya, citra ini gambar ya, citra atau gambar dan video dari dunia nyata. Artinya apa? Mesin computer vision ini disetting untuk bisa melihat. Selain bisa melihat, bisa memahami lalu menganalisis. Melihat artinya apa yang dilihat oleh manusia. Misalnya begini. Kita melihat satu gambar, di dalam gambar ini ada orang dan komputer. Yang komputer lihat, di tahap melihat, yang komputer melihat adalah apa? Masih dalam bentuk piksel-piksel ya, yang komputer lihat adalah, atau mesin lihat adalah piksel-piksel.
Oh, ini gambar ini yang diinput adalah pixel. Pixelnya, resolusi pixelnya 224 kali 224. Formatnya RGB. Gitu ya. Nah, itu yang dilihat oleh komputer. Kemudian masuk ke tahap memahami. Memahami artinya ketika sebuah mesin melakukan atau model ya, dalam computer vision melakukan ekstraksi fitur mulai ya. Ekstraksi fitur, mengambil fitur-fitur yang menggambarkan pola dari sebuah objek, bisa dari tekstur, bentuk, warna. Nah, itu ya yang diambil oleh si mesin ini. Jadi itu di level memahami. Oh, kalau bentuknya segini irregular misalnya dalam kita melihat tadi gambar orang sama komputer ya. Oh, bentuknya garis gini, terus ada garis gini, ada garis gini, ya ada beberapa bentuk, ada beberapa warna ya, ada beberapa warna di situ, itu namanya dia sudah mulai memahami. Tapi di level menganalisis artinya si mesin sudah bisa memberikan label. Oh, ini adalah gambar manusia. Oh, ini adalah gambar atau kelasnya komputer. Jadi ada gambar komputer, ada gambar manusia atau gambar apapun. Itu namanya sudah di level menganalisis. Atau menganalisis selain misalnya gini ya, ketika menganalisis ada yang terkait deteksi penyakit kulit misalnya ya. Level memahaminya computer vision ini hanya sebatas melihat gambar yang diinputkan itu 224, formatnya grayscale misalnya gitu. Terus mulai memahami ekstraksi fitur-fitur penting yang menggambarkan atau untuk mengenali pola dari si penyakit-penyakit kulit. Bentuk kelasnya apa saja, misalnya ada cacar air, ada cacar monyet, ada jerawat dan lain-lain ya. Nah, kalau misalnya bentuknya irregular, ini kemungkinan ke penyakit apa, penyakit kulit apa gitu. Tapi kalau sudah level menganalisis artinya model sudah bisa melakukan klasifikasi. Oh, ini kelas dari gambar ini kelasnya adalah kelas cacar monyet, kelas cacar air. Jadi sudah membentuk satu kelas gitu ya. Dia memberikan label, itu namanya menganalisis. Nah, computer vision menggunakan algoritma, terutama ya algoritma deep learning ya, dan teknik pengolahan citra digital untuk mendapatkan informasi yang berguna dari citra atau video seperti pengenalan objek, klasifikasi objek, deteksi objek, segmentasi, dan di dalam computer vision ini kita juga menggunakan teknik namanya pengolahan citra digital. Makanya sebelum kalian mengambil computer vision, kalian sudah harus wajib lulus mata kuliah pengolahan citra digital. Nah, apa sih yang membedakan antara pengolahan citra digital sama computer vision? Ini ya. Lihat nih, image processing atau pengolahan citra. Fokusnya di manipulasi pixel. Seperti apa? Sebelum kita melatih dataset kita, dataset yang akan dilatih, itu pertama yang dilakukan adalah proses pengolahan citra dulu. Manipulasi pixel atau melakukan perbaikan citra, melakukan perbaikan kualitas citra, menghilangkan noise dari sebuah citra, atau melakukan normalisasi, melakukan resize, menerangkan pencahayaannya biar jadi lebih terang lagi. Itu di pengolahan citra digital. Nah, itu kaitan erat sama computer vision. Jadi sebelum kita masuk ke computer vision, biasanya kalau gambarnya kurang bagus atau perlu dimanipulasi, itu masuk ke teknik pengolahan citra atau image processing. Sementara computer vision sendiri adalah memahami isi atau menginterpretasikan makna dari sebuah citra ya. Misalnya ini adalah gambar kucing, ini adalah gambar anjing. Jadi bisa menganalisis, sudah bisa menginterpretasi. Atau gambar, misalnya gambar CT scan, gambar CT scan yang tadi diinputkan, diproses, dilakukan training, terus diberikan informasi, oh ini dari gambar CT scan ini ada kanker dan bukan kanker, atau ada lesi, ada sel yang abnormal atau tidak abnormal. Nah, atau sel yang normal gitu ya. Nah, ini masuk di dalam computer vision. Kemudian kita lihat ya, ada beberapa aplikasi computer vision. Jadi computer vision ini sebenarnya adalah bidang artificial intelligence yang
paling populer dan paling paling sering digunakan atau berhasil. Jadi ada quote yang mengatakan the story of artificial intelligence is a story about computer vision. Jadi ini bidang yang untuk artificial intelligence, bidang computer vision ini paling bagus. Ada di bidang kesehatan, misalnya membantu dokter mendiagnosis penyakit melalui analisis citra medis ya. Saya informasikan tadi. Kemudian ada dalam otomotif, misalnya dalam otomotif ya, self-driving car. Jadi dengan adanya computer vision kita si mobil kendaraan yang tanpa sopir bisa melihat di sekitarnya apakah itu lampu lalu lintas atau apakah itu adalah orang atau marka jalan gitu ya. Itu penting. Kemudian ada perbankan ya, untuk seperti biasa ya ketika kita melakukan untuk pendaftaran pengguna atau customer, biasanya ada verifikasi sama autentifikasi. Lalu ada pertanian, deteksi penyakit pada tanaman ya melalui drone misalnya ya, dari atas terus melihat di sekitarnya ada apakah daun atau tanaman itu memiliki penyakit atau tidak. Kemudian ada di bidang keamanan ya, seperti biasa ya, pengenalan biometrik Face ID ya. Kalau iPhone ya, untuk smartphone bisa. Kemudian ada pengenalan suara, mengubah suara menjadi teks. Selain itu, ada juga beberapa aplikasi komputer yang lainnya yang nanti kalian bisa pelajari lebih dalam lagi, silakan dieksplor sendiri. Dan nanti mungkin bisa menjadi riset kalian atau mengambil topik skripsi kalian. Lalu untuk tahapan sistem komputer itu sendiri ada input ya. Pertama input bisa berupa kamera, citra, video, kemudian ada preprocessing ya, seperti tadi yang sudah saya jelaskan, ada feature extraction, ada decision making ya. Tadi keputusan apakah ini adalah si kucing, kelas kucing atau kelas anjing. Nah, itu tadi ya di decision making di sini. Atau tidak, bisa kalau dia sakit, ada sakit A, rekomendasinya apa? Nah, itu bisa sampai di sini ya untuk computer vision. Lalu outputnya bisa label objek, posisi, atau tindakan atau rekomendasi. Nah, itu. Jadi kalau yang tertarik sama computer vision, silakan melakukan riset bersama saya, monggo. Ada beberapa teks ya, dalam computer vision itu ada beberapa hal yang perlu dilakukan ya. Bukan beberapa hal yang perlu dilakukan, tapi ada teks-teksnya, ada beberapa topik ya. Ada klasifikasi, terus ada klasifikasi plus localization, ada object detection, sama segmentation atau instant segmentation ya. Jadi ini kalau klasifikasi hanya mengetahui apakah sebuah gambar ini adalah kelas kucing atau tidak. Nah, ini paling mudah ya untuk klasifikasi, menggunakan misalnya algoritma VGG16 atau ResNet dan lain-lain. Kemudian ada klasifikasi plus lokalisasi. Selain melakukan klasifikasi, ada lokalisasi bahwa oh ini objek kucing ini ada di bounding box ini gitu. Nah, itu. Kalau kamu melakukan deteksi objek, kalau single deteksi objek bisa menggunakan lokalisasi walaupun algoritma yang digunakan itu sama, bisa SSD MobileNet bisa ya. Kemudian ada objek deteksi. Objek deteksi itu multi objek. Jadi di sini ya ada selain anjing bisa ada kucing, kemudian ini ada bebek gitu ya, apa si komputer mendeteksi ini adalah bebek ya yang kita lihat walaupun itu mainan ya. Nah, itu objek deteksi. Kemudian lebih lanjut lagi yang advance itu ada segmentasi. Jadi ini benar-benar presisi, benar-benar dekat ya ini ya. Antara kalau si object detection kan cuma ada bounding box aja, tidak terlalu presisi yang mana si objek itu, tapi kalau segmentasi benar-benar presisi. Ini paling bagus ini kalau dalam analisis citra medis. Jadi yang kanker itu bagian yang mana sih gitu. Jadi benar-benar presisi itu pakai algoritma segmentasi. Nah, selain itu juga komputer saat ini tidak hanya mengenali objek tapi memberikan lokasi, tidak hanya mengenali objek dan memberikan lokasi, tapi juga mampu merangkai kata untuk menjelaskan beragam objek di dalamnya. Jadi tidak hanya mengenal objek saja, tapi dia menerangkan, sudah bisa menerangkan. Jadi itu biasa disebut image captioning. Yang kalau ada algoritma arsitektur transformer, nah ini hubungan antara computer vision sama NLP. Jadi misalnya di sini ya ada anak sama ibu sedang bermain gitu, sudah bisa.
computer vision. Jadi silakan yang mau riset, boleh nih. Kemudian ada beberapa kasus dalam computer vision. Ya, ada tadi face recognition, pengenalan wajah ya, seperti pengenalan wajah. Kemudian ada emotion recognition untuk mengetahui apakah seseorang sedang marah atau tidak dari bentuk wajah. Karena kalau manusia kan kita melihat sebagai manusia, senyum itu bisa saja kita lihat oh itu senyum, ternyata di dalamnya palsu gitu ya. Jadi dengan emotion recognition bisa mengetahui walaupun dia senyum tapi emosinya itu sebenarnya apa sih? Itu bisa. Kemudian ada image segmentation, lalu ada object tracking. Nah, tadi image segmentation terkait self-driving car ya, bagaimana mensegmentasi ada objek-objek tertentu ya. Kemudian object tracking, ada video analisis, ada post and motion detection object tracking yang sekarang itu di Jakarta sudah menggunakan untuk ITCS ya, mendeteksi sebuah kemacetan di jalan sudah bisa dipasang di beberapa titik. Itu sudah dilakukan di Jakarta ya. Jakarta sudah melakukan itu, jadi ada beberapa CCTV dipasang di setiap lampu merah. Lalu bisa menghitung berapa sih jumlah kendaraan. Kalau jumlah kendaraannya dianalisis lebih dari jumlah tertentu, maka lampu merahnya secara otomatis hijau gitu ya. Jadi tidak menunggu lagi 1 menit gitu ya setiap setiap jalur, tapi kalau dideteksi berpeluang atau berpotensi macet, maka langsung hijau. Itu sudah dilakukan di Jakarta. Jadi Jakarta sekarang kota termacet di dunia ya, urutan 60 sekarang jadi urutan 90. Nah, itu salah satu contoh penggunaan computer vision ya untuk object tracking. Dan lain-lain ya, nanti kalian bisa lihat sendiri. Nah, untuk deploy si computer vision ini sangat mudah ya, bisa di-deploy di PC, terus kamera, CCTV, drone atau robot itu bisa. Jadi website gitu ya, PC, website atau mobile itu bisa di-deploy. Kemudian ada beberapa tantangan ya dalam computer vision, ada variabilitas dalam gambar, pencahayaan, sudut atau halangan, terus pelabelan data, ada bias. Ya bisa terjadi jika datanya kurang beragam. Misalnya yang dilatih untuk mengetahui jenis kelamin, mengklasifikasikan jenis kelamin berdasarkan gambar wajah. Kalau semua dilatihnya orang Indonesia, terus nanti datanya diuji ke orang Afrika. Afrika kan kalau rambutnya itu kalau perempuan masih bisa nggak panjang ya, Indonesia kan kebanyakan panjang gini ya. Nah itu bisa berpengaruh gitu. Kemudian perangkat keras yang kuat dan algoritma yang optimal. Jadi kalau misalnya untuk real time, apalagi ya real time kan butuh waktu yang cepat gitu ya. Itu butuh perangkat keras juga yang mumpuni. Nah itu dari kelas hari ini, kira-kira ada pertanyaan? Tidak ada ya, kalau tidak ada kita ada penugasan seperti biasanya. Kalian bisa melakukan review jurnal terkait implementasi deep learning untuk klasifikasi, deteksi objek, dan segmentasi serta dataset yang diperlukan. Jadi bisa 10 jurnal internasional terakreditasi dan 10 jurnal nasional terakreditasi Sinta 4-1. Jadi nanti kalian review mandiri, ini adalah tugas individu. Saya berikan waktu, di pertemuan kelima kita akan bahas bersama. Jadi bisa memilih nih topik yang menurut kalian menarik gitu ya, bisa diklasifikasi, bisa dideteksi objek, bisa segmentasi. Paham sama tugasnya? Kapan dikumpulkan? Dipresentasikan? Pertemuan kelima ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kelas kita selesai. Sampai ketemu di minggu depan. Minggu depan kita memulai dengan praktikum. Jadi nanti materinya saya akan upload di e-learning, silakan kalian mempelajari sebelum pertemuan dimulai. Baik, terima kasih, selamat siang. Demikian pernyataan diri saya dalam bidang pengajaran. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat dan memberikan gambaran nyata bagaimana saya mengajar. Atas perhatian Bapak Ibu Asesor, saya ucapkan terima kasih.